wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rista di sini. Di sini Bu Rista akan mendampingi kalian untuk belajar mata pelajaran PPKN bersama. Nah, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian dalam kondisi yang sehat? Bu Rista berharap kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat di dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Di sini nanti Bu Rista akan melanjutkan materi kita yang telah lalu, masih dalam materi yang sama, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, jadi kalian silahkan ikuti video pembelajaran ini dan saksikan sampai akhir. Oke? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang lalu, yaitu masih dengan materi yang sama, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita langsung saja ya. Untuk tujuan dari pembelajaran ini, diharapkan nanti anak-anak setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat 1. Mensyukuri kedudukan fungsi dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tujuan yang ketiga yaitu agar peserta didik mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tujuan yang keempat, agar peserta didik mengetahui dan melaksanakan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Kita langsung saja ya. Kita akan lanjutkan di poin B, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, berikut ini adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa. Jadi kita ketahui bersama bahwa Pancasila ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu salah satunya adalah sebagai pandangan hidup, juga sebagai dasar negara. Nah, sekarang kita lihat arti penting apa saja. Yang pertama, yaitu untuk membentuk identitas atau jati diri dari bangsa Indonesia. Kita ketahui bahwa kepribadian setiap negara di dunia ini tidaklah sama. Kepribadian satu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Kita tahu juga bahwa kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing negara tidaklah sama. Jadi, di sini fungsi dari Pancasila ini adalah untuk membentuk identitas atau jati diri dari bangsa Indonesia. Nah, ingat ya, setiap negara memiliki kepribadian yang berbeda dan identitas yang tentu saja berbeda. Kemudian yang kedua yaitu arti penting Pancasila itu dalam mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Kita ketahui bersama bahwa negara ini, negara Indonesia, merupakan negara yang majemuk. Artinya apa? Bahwa majemuk itu adalah bermacam-macam, terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, agama, antar golongan, ras, dan lain sebagainya. Jadi memang betul Indonesia itu salah satu negara yang sangat sekali rawan untuk terjadi pertentangan dan konflik. Tentu kita membutuhkan pedoman dan dasar untuk mencegah dan mengatasi apabila di Indonesia terjadi pertentangan dan ketegangan sosial ini. Nah, ketika kita memaknai perbedaan ini dengan rasa persatuan yang ada di sila ketiga, maka kita dapat mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Coba kalian sebutkan apa isi dari sila ketiga? Apa? Ya, sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Kita harus mengutamakan rasa persatuan, jangan mengedepankan perbedaan. Untuk materi kita yang selanjutnya yaitu 3. Nah, arti penting Pancasila itu adalah untuk memberikan arah, tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Nah, kalau kalian ingat apa saja isi dari tujuan Indonesia atau bangsa Indonesia?
Kalau kalian masih ingat, materi di kelas 7 pernah dijelaskan. 1. Melindungi segenap bangsa, betul. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut serta dalam ketertiban dunia, betul. Nah, Pancasila di sini memberikan arah dan tujuan sekaligus pendorong untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oke, yang keempat, arti penting Pancasila adalah sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah bangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Nah, di sini para penegak hukum itu harus tetap berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tidak boleh penegak hukum mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu berarti bertentangan, ya. Kemudian kalau kalian ingat, sila keberapakah yang kita dapat gunakan untuk acuan pedoman memecahkan masalah ini? Sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Sekarang kita ke arti penting yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Kita ketahui bersama bahwa Pancasila di sini fungsinya adalah sebagai pemersatu bangsa. Kalau kita ingat-ingat lagi ya, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai jenis suku bangsa, berbagai budaya, berbagai agama, antar golongan dan ras. Tentu semuanya harus disatukan. Kalau kalian ingat, apa semboyan yang kita gunakan untuk menyatukan perbedaan itu? Ya, betul. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, sebagai pelengkap materi pada pertemuan ini, silahkan kalian saksikan video yang akan Burista putar. Kita beda, kita sama. Tanah airku diizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan kepercayaan, perbedaan budaya dan bahasa. Saya menentang untuk didiamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Tak ada rasa kebersamaan yang dirasakan. Tak ada kebersamaan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan itu sama. Kita satu. Tetesan darah berwarna merah, helaian rambut sama hitam. Walau perbedaan itu nyata, antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat, kita tetap satu, karena kita saling membutuhkan. Dalam suatu tawa, dalam suatu luka, dalam suatu renungan yang tersekap oleh keberagaman dan mengikut indahnya perbedaan, seperti sebuah alunan akan sebuah perkataan. Dari dua sisi mata Garuda, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita harus merajuk kebersamaan untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Karena kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana dengan video yang baru saja kalian lihat? Semoga dengan tayangan video tadi kalian bisa menjadi lebih paham lagi tentang perbedaan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita jadikan itu alasan untuk terpecah belah.
Justru keragaman itu kita jadikan sebagai kekayaan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Nah, fungsi Pancasila di sini adalah sebagai pemersatu dari keberagaman-keberagaman tadi. Nah, jadi di ujung pembelajaran ini, jika kalian memiliki pertanyaan atau ada materi yang kalian rasa belum jelas, kalian bisa saja langsung menghubungi Bu Rista dan tanyakan langsung. Dan jangan sungkan ya. Saya akhiri pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.